Rupanya pemahaman yang benar terhadap puasa adalah pengendalian seluruh anggota tubuh. Bayangkan para jamaah, dari ujung rambut sampai ujung kaki, itulah seluruh anggota tubuh. Pengendalian seluruh anggota tubuh daripada melakukan dosa-dosa. Kalau itu pemahaman puasa yang benar, kalau itu pemahaman puasa yang sempurna, lalu kita harus melihat di anggota tubuh kita, apa saja anggota tubuh yang berpotensi melakukan dosa, agar kita bisa kendalikan dia. Para ulama menjelaskan, di antara hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan neraka itu 7 tingkatan adalah karena manusia yang akan menjadi penghuninya melakukan dosa kepada Allah dengan 7 anggota tubuhnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji dan syukur marilah senantiasa selalu kita limpahkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terus memberikan berbagai macam rahmat dan nikmat di dalam kehidupan kita. Dibarengi dengan salah dan salam, selalu kita doakan kepada Allah agar senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat beliau sekalian, guru-guru kami, para alim ulama, orang tua kami, dan seluruh jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah yang khatib muliakan. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kullu hasanatin bi asyri amsalha ila 700 dhifin illa saum fa innahu li wa ana ajzi bih. Setiap kebaikan, kata Allah, minimal balasannya adalah 10 kali lipatnya dan bisa mencapai maksimal 700 kali lipat, kecuali puasa. Sesungguhnya puasa adalah untukku dan aku yang membalasnya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, dalam hadis qudsi ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan kita tentang rumus balasan nilai ibadah yang kita lakukan. Satu ibadah yang kita lakukan, satu kebaikan yang kita lakukan, minimal dibalas oleh Allah 10 kali lipat dari kebaikan tersebut, dan bisa mencapai ukuran maksimal, yaitu 700 kali lipatnya. Tapi rumus balasan pahala ini, para jemaah, tidak berlaku pada satu ibadah, yaitu puasa. Jadi ibadah puasa yang kita lakukan ini tidak dibalas oleh Allah dengan rumus tersebut. Allah hanya menyebutkan fa innahu li, karena puasa itu untukku, wa ana ajzi bih, dan aku pastikan akan kubalas, kata Allah. Rumusnya terserah Allah. Ada perbedaan perlakuan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap ibadah puasa yang kita lakukan dengan ibadah-ibadah yang lain. Kebiasaannya, para jemaah, perbedaan perlakuan ini adalah menunjukkan keistimewaan dari ibadah puasa itu sendiri. Kenapa Allah memperlakukan berbeda? Merahasiakan balasan puasa itu. Karena ternyata ibadah puasa yang dilakukan oleh umat manusia ini adalah ibadah yang rahasia.
Kenapa ibadah puasa ini rahasia? Karena ibadah puasa ini adalah ibadah yang tidak punya kegiatan, sehingga tidak nampak. Kalau kita salat ada kegiatannya, ada berdiri, ada ruku, ada sujud, nampak salat. Kalau kita berzakat ada kegiatannya, kita memberikan sebahagian dari rezeki kita kepada orang lain. Apalagi sekarang sering dipoto lalu diupload, nampak kegiatannya. Apalagi kita berhaji para jamaah, sangat nampak. Belum berangkat saja kita sudah memberitahukan orang sekampung saya akan berhaji. Kita undang mereka rame-rame makan-makan untuk syukuran kita akan berhaji. Nampak sekali. Tapi ibadah puasa sama sekali tidak nampak, sehingga yang tahu hanya kita dan Allah Subhanahu wa taala saja. Boleh jadi ini bulan Ramadan, bulan puasa, tapi siapa yang menjamin bahwa orang-orang puasa? Tidak ada yang menjamin orang-orang yang puasa. Boleh saja dia waktu berwudu tadi berkumur-kumur minum sedikit, tidak ada yang tahu. Mulutnya sama kering dengan orang yang berpuasa. Maka serahasia itu ibadah puasa, maka serahasia itu pula nilai yang Allah berikan kepada orang yang berpuasa. Tapi Rasulullah para jamaah memberikan sedikit bocoran, tidak banyak, sedikit bocoran tentang balasan daripada ibadah puasa itu. Di antara bocoran yang diberitahukan oleh Rasulullah, yaitu dalam sebuah hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la khulufu famis shaimi atyabu indallah min rihil misk. Sungguh kata Rasulullah, bau mulut orang yang berpuasa, bau busuk mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada wanginya minyak misik. Kita tahu jemaah, minyak misik adalah minyak yang terwangi di dunia ini. Dibandingkan dengan minyak yang terwangi di dunia ini, menurut Allah masih lebih wangi bau mulutnya orang yang berpuasa. Padahal karena puasa dalam waktu yang lama, pasti bau mulut kita menjadi tidak sedap. Tapi menurut Allah wangi. Adakah ibadah lain para jamaah yang baunya tidak sedapnya atau kotornya disukai oleh Allah selain puasa? Tidak ada. Maka umumnya ajaran Islam adalah mengajarkan kita kebersihan. Sehingga sangat terkenal hadis an-nadhafatu minal iman. Kebersihan sebahagian dari iman. Kita disuruh bersih oleh Allah. Kita kaum laki-laki hari Jumat akan berangkat ke masjid untuk melaksanakan salat Jumat. Disuruh mandi agar bersih. Disuruh pakai minyak wangi agar harum. Tetapi khusus pada ibadah puasa, baunya, bau tak sedapnya disukai oleh Allah. Ini juga menunjukkan satu keistimewaan ibadah puasa. Sehingga para fuqaha dalam pembahasan fikih mengatakan makruh menghilangkan bau mulut yang disebabkan oleh puasa setelah matahari tergelincir ke barat. Maka menggosok gigi setelah matahari tergelincir ke barat makruh. Kenapa? Karena dapat menghilangkan bau mulut yang sebenarnya sangat disukai oleh Allah, sehingga mengurangi nilai pahala puasa itu sendiri. Itu bocoran yang pertama. Bocoran yang kedua disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lil jannati babun. Kata Rasulullah, surga itu punya satu pintu khusus. Yuqalu lahu rayyan,
Yang pintu itu disebut dengan nama Ar-Rayyan. La yadkhulu fihi illa shaimun. Tidak dapat masuk melalui pintu tersebut menuju surga kecuali hanya orang-orang yang berpuasa saja. Bayangkan para jamaah kalau kita diundang ke suatu acara di mana orang datang masuk melalui pintu yang sama, berdesak-desakan melalui pintu tersebut, lalu kita dipanggil lewat pintu khusus, masuk tidak berdesak-desakan. Apa artinya? Berarti kita adalah tamu istimewa. Istilah sekarang tamu VVIP yang diperlakukan secara istimewa. Menunjukkan bahwa hamba yang berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala imanan wahtisaban adalah merupakan hamba yang istimewa, yang akan diperlakukan istimewa, yang menjadi tamu istimewa Allah kelak nanti di yaumil akhir. Maka wajar ibadah puasa ini bisa menggugurkan dosa. Maka wajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan ikhlas mengharap pahala dari Allah, digugurkan seluruh dosa-dosanya yang telah lalu. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bocoran yang ketiga, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan bahwa surga rindu kepada orang-orang yang berpuasa. Al jannatu mushtaqatul lahum. Surga merindukan orang-orang yang berpuasa. Pada umumnya kita hamba Allah yang rindu kepada surga. Yang perle tamang surga tanya umum. Baik kita sebagai hamba yang taat atau kita sebagai hamba yang bermaksiat, semuanya kalau ditanya ingin masuk surga. Tapi ada orang-orang yang surga yang ingin dia dimasukkan ke dalamnya. Siapa? Di antaranya adalah shaimun, orang-orang yang berpuasa. Dan masih banyak lagi bocoran dari Rasulullah. Tetapi yang paling penting para jemaah, nilai pahala yang sudah dibocorkan oleh Rasulullah ini, yang dirahasiakan sebenarnya sebelumnya oleh Allah, perlu kita ketahui tidak didapatkan oleh semua orang yang berpuasa. Apakah semua yang berpuasa dapat pahala seperti itu? Tidak, para jemaah. Kenapa tidak? Karena Rasulullah sendiri sudah berpesan, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atash." Banyak sekali orang yang berpuasa, kata Rasulullah, yang tidak menghasilkan apa-apa dari puasanya melainkan hanya lapar dan haus. Yang banyak bukan dapat pahala puasanya, tapi dapat rasa lapar dan dapat rasa haus saja. Kalau yang banyak seperti itu, berarti hanya sedikit orang yang berpuasa yang mendapatkan pahala berpuasanya seperti yang telah disebutkan oleh Rasulullah. Lalu kenapa ada sekian banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan pahala, hanya sedikit yang mendapatkan pahala? Mungkin para jemaah, ini mungkin salah satu penyebabnya adalah kesalahan dalam memahami apa itu puasa sendiri sehingga salah melakukannya. Hana gepah gemukum watra puasa sehingga salah kubur. Banyak orang yang memahami bahwa puasa itu tidak makan, tidak minum, tidak bersetubuh dengan istri.
maka yang dia lakukan dalam berpuasanya, ia tidak makan, tidak minum, dan menghindari bersetubuh dengan istri. Tidak lebih dari itu. Di dalam kitabnya Bidayatul Hidayah, Imam Al-Ghazali berpesan kepada kita, wala tadunnu idza sumta anna sauma huwa tarkut ta'ami wasyarabi wal liqa'i faqat. Jangan pernah kamu menyangka apabila kamu berpuasa bahwa puasa tersebut cuma meninggalkan makan, minum, dan bersetubuh saja. Artinya Imam Al-Ghazali mendefinisikan bahwa, menyatakan bahwa pemahaman puasa semacam itu adalah pemahaman yang keliru, yang hanya menghasilkan lapar dan haus daripada puasa yang demikian. Lalu bagaimana pemahaman yang benar terhadap puasa itu sendiri? Kata beliau, bal tamamus saum bikafil jawarihi amma yukrah ay anil atham, kata Syekh Nawawi Al-Bandani. Rupanya pemahaman yang benar terhadap puasa adalah pengendalian seluruh anggota tubuh. Bayangkan para jamaah, dari ujung rambut sampai ujung kaki, itulah seluruh anggota tubuh. Pengendalian seluruh anggota tubuh daripada melakukan dosa-dosa. Kalau itu pemahaman puasa yang benar, kalau itu pemahaman puasa yang sempurna, lalu kita harus melihat di anggota tubuh kita, apa saja anggota tubuh yang berpotensi melakukan dosa, agar kita bisa kendalikan dia. Para ulama menjelaskan, di antara hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan neraka itu 7 tingkatan, adalah karena manusia yang akan menjadi penghuninya melakukan dosa kepada Allah dengan 7 anggota tubuhnya. Mana anggota yang 7 tersebut? Di kepala ada 4. Yang pertama mata, kedua telinga, ketiga hidung, keempat mulut beserta isinya lidah-lidah di dalamnya. Kemudian di tubuh ada 3. Yang pertama tangan, yang kedua kemaluan, yang ketiga kaki. 7 anggota inilah yang berpotensi melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah siapkan neraka 7 untuk membalasnya. Maka berpuasa adalah pengendalian 7 anggota itu agar tidak melakukan dosa. Pastikan para jamaah, kalau kita berpuasa, 7 anggota itu tidak melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah mampu memastikan 7 anggota itu tidak melakukan dosa kepada Allah, tinggal menambah 2 lagi, kata Imam Al-Ghazali, agar sempurna pahala puasa kita dapatkan. Apalagi yang perlu kita tambah? Kata beliau, summa jatahid an taftira ala ta'amin halal. Bersungguh-sungguhlah kamu agar kamu dapat berbuka puasa dengan makanan halal. Pastikan di saat waktu iftar, yaitu baina ghurubi syamsi wa tulu'il fajri, sepanjang malam, apapun yang kita konsumsi adalah makanan halal. Jangan sampai terkonsumsi makanan yang haram dengan sebab apapun. Dan yang kedua setelahnya, wala tastakfir fatazidu ala ma ta'kuluhu kulla lailatin. Pastikan pula makanan yang halal yang kita konsumsi di waktu malam hari tidak terlalu banyak sehingga melampaui ukuran makanan yang kita makan setiap malam di malam-malam lain selain malam puasa.
Maka ukuran ini tentu berbeda pada setiap orang. Karena kebiasaan makan setiap orang. Orang yang biasa setiap malam, di malam-malam lain dia setelah makan sore, minum air 1 gelas, lalu salat maghrib, salat isya, berkegiatan sejenak, lalu tidur. Maka di waktu malam Ramadan, itulah batasan makan yang paling banyak yang boleh dia lakukan untuk menjamin pahala puasanya tetap ada. Ada juga di antara kita yang selain makan sore seperti tadi, ditambah lagi dengan mie sepiring, karena dia setelah kegiatan-kegiatan lain duduk di warung kopi, makan mie sepiring, minum susu 1 atau minum kopi segelas. Maka itulah bagi dia ukuran terbanyak konsumsi makanan yang boleh dia makan di malam bulan Ramadan. Apabila lebih dari itu, maka ditakutkan pahala puasanya akan lenyap, sehingga cuma menghasilkan lapar dan haus. Pertanyaannya sekarang, apakah kita sudah berpuasa dengan demikian? Yang paling mengkhawatirkan, kalau kita lihat keadaan sosial masyarakat kita sekarang ini, adalah yang terakhir, yaitu pengendalian diri terhadap makanan. Kenapa? Karena keadaan kita membawa kita untuk mengkonsumsi makanan yang banyak di bulan Ramadan. Karena di bulan lain tidak ada bazar makanan, di bulan Ramadan ada bazar makanan. Sehingga ada akademisi yang mengatakan bahwa konsumsi pangan masyarakat Indonesia di bulan Ramadan meningkat dibanding dengan bulan-bulan yang lain. Siapa warga Indonesia itu? Orang Kristenkah yang meningkat konsumsi pangannya di bulan Ramadan? Orang Hindukah? Orang Buddhakah? Orang Konghucukah? Bukan, orang Islam. Maka wajar Rasulullah SAW mengatakan, banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus. Mudah-mudahan kita bukan dari kalangan yang banyak tersebut, tapi kita termasuk kalangan yang sedikit yang mendapatkan pahala daripada ibadah puasa.